Selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah seterekam buatanku sendiri. Kisah kali ini menceritakan tentang dua orang. Satu namanya Yono dan yang satu lagi namanya Bagas. Mereka berdua ini mengembangkan sebuah channel YouTube yang isinya video mendatangi tempat-tempat yang dianggap menakutkan atau video mendatangi tempat-tempat yang dianggap ada hantunya lah. 1 tahun berjalan, banyak tempat yang mereka sudah datangi dan videonya juga sudah banyak, sehingga channel ini semakin lama semakin besar. Suatu ketika, Yono ini memberikan sebuah ide untuk mendatangi satu tempat yang terkenal sangat menakutkan dan tidak jauh dari tempat tinggal Yono dan Bagas, yaitu sebuah rumah kosong yang ada di ujung desa mereka. Awal mendengar ide itu, Bagas menolak karena tempat itu sangat dilarang oleh warga desa untuk dimasuki. Konon katanya, menurut dari cerita orang-orang tua, rumah itu dulu ditinggali oleh seseorang yang namanya ini Mbah Legiwo. Mbah Legiwo semasa hidupnya terkenal sebagai lintah darat yang sangat terkenal di desa pada zaman itu. Bagi yang belum tahu, lintah darat ini adalah orang yang meminjamkan uangnya tapi memberi bunga. Jadi ketika ada orang yang meminjam kepada Mbah Legiwo, dia harus membayar uang sebesar uang yang dipinjamkan plus bunga yang sudah ditentukan. Bagi siapa saja yang tidak bisa membayar hutangnya, maka Mbah Legiwo ini tidak segan-segan untuk mengambil hal-hal yang berharga dari orang yang berhutang tadi. Bisa berupa hewan ternaknya, terus sawah, atau mungkin rumah yang ditinggalinya. Orang yang mempunyai hutang dan tidak bisa membayarnya, ini juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika Mbah Legiwo mau mengambil harta bendanya. Karena Mbah Legiwo ini punya anak buah yang banyak, badannya besar-besar dan tidak segan-segan berbuat kasar. Tapi dari semua anak buah Mbah Legiwo itu, para warga desa lebih takut dengan pegangan yang dimiliki oleh Mbah Legiwo. Pegangan ini adalah sebuah makhluk halus yang dipelihara oleh Mbah Legiwo. Konon kabarnya, siapa saja yang sensitif terhadap hal-hal gaib atau bisa melihat hal-hal gaib, di belakang Mbah Legiwo ini selalu saja ada makhluk berbentuk monyet, tapi tingginya ini 2 meter. Lalu warnanya hitam, matanya merah menyala dan mempunyai gigi taring yang sangat panjang. Pegangan Mbah Legiwo ini akan digunakan untuk mencari atau mendatangi orang-orang yang kabur untuk berusaha lepas dari hutang Mbah Legiwo. Maksudnya ini orang itu tidak mau membayar hutangnya. Terus Mbah Legiwo juga menggunakan monyetnya itu untuk menghancurkan atau mengalahkan para pesaing yang dianggap menghambat atau bahkan menghalangi usaha yang dimiliki Mbah Legiwo. Mbah Legiwo sendiri meninggal di usianya sekitar 70 tahunan dan Mbah Legiwo ini meninggalnya juga tidak wajar. Jadi Mbah Legiwo ini semasa hidupnya di hari-hari tertentu akan melakukan sebuah ritual. Jadi Mbah Legiwo akan mengurung diri di dalam kamar dan tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu. Suatu ketika
Mbah Legiwo ini sedang melakukan ritual seperti biasa. Beliau menaruh satu orang penjaga di depan pintu dan penjaga yang lainnya ini disuruh untuk berjaga-jaga di sekeliling rumah. Dan tidak boleh ada satupun yang mengganggu ritual yang akan dilakukan Mbah Legiwo. Biasanya Mbah Legiwo ini akan menyelesaikan ritualnya kurang lebih sebelum waktu subuh. Mbah Legiwo akan keluar dari kamarnya dan akan langsung mandi di sumur yang ada di belakang rumah. Pada saat itu, ada sesuatu yang aneh saat Mbah Legiwo ini melakukan ritual. Saat sudah memasuki waktu subuh, Mbah Legiwo ini belum juga keluar. Awalnya penjaga yang ada di rumah ini beranggapan bahwa mungkin Mbah Legiwo melakukan ritual khusus sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, jadi dibiarkan saja. Namun setelah hari semakin terang, Mbah Legiwo ini juga nggak keluar-keluar dari kamarnya. Bahkan beberapa penjaga ini mulai khawatir tentang kondisi Mbah Legiwo. Ada yang mengusulkan untuk membuka pintunya, tapi ada juga yang melarang karena Mbah Legiwo sudah berpesan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu Mbah Legiwo saat ritual. Sehingga untuk sementara waktu Mbah Legiwo dibiarkan di dalam kamarnya. Meskipun para penjaga ini sudah mulai khawatir. Saat hari sudah mau siang, tiba-tiba ada satu orang penjaga yang memberanikan diri untuk membuka pintu kamar Mbah Legiwo. Meskipun awalnya ini para penjaga yang lain ini tidak mengizinkan, tapi ya mau bagaimana lagi, ini juga sudah terlalu lama. Akhirnya penjaga yang mengusulkan diri itu kemudian mencoba membuka pintu dengan cara memutar gagang pintunya. Tapi ternyata tidak bisa karena dikunci dari dalam. Kemudian penjaga itu mendorong pintunya dengan sangat kuat, tapi pintunya masih juga tidak bisa terbuka. Alhasil karena sudah segala macam cara dilakukan tapi tidak bisa membuka, penjaga ini kemudian menendang pintu itu dengan keras. Dak! Pintu tidak terbuka. Kemudian ditendang kedua kali, pintu masih tidak terbuka. Hingga akhirnya penjaga itu kemudian melangkah ke belakang, mungkin sekitar 5 langkah, lalu kemudian melakukan gerakan seperti berlari, lalu menendang pintu itu dengan sangat-sangat keras. Dar! Akhirnya pintu itu berhasil terbuka karena pintunya telah rusak. Betapa terkejutnya semua penjaga. Mereka melihat Mbah Legiwo ini sudah tak bergerak di atas tempat tidurnya. Perutnya ini membusung sangat besar, matanya terbelalak, dan lidahnya menjulur. Dan saat diperiksa, ternyata Mbah Legiwo sudah meninggal. Sejak kejadian Mbah Legiwo ini, rumah itu sempat kosong selama beberapa tahun. Kemudian ada orang yang menempatinya. Namun tak sampai 1 bulan orang itu keluar dari rumah itu. Lalu ada lagi yang menempatinya, namun lagi-lagi orang yang menempati rumah Mbah Legiwo ini tidak bisa bertahan sangat lama, mungkin paling lama sekitar 1 bulan.
Kabarnya orang yang menempati rumah Mbah Legiwa itu sering mengalami gangguan seperti ada suara-suara aneh saat malam, lalu muncul bayangan-bayangan hitam, dan entah kenapa orang yang tinggal di rumah Mbah Legiwa ini, situasi keluarganya ini terasa sangat panas sehingga sering terjadi pertengkaran. Beberapa orang telah mencoba untuk tinggal di rumah Mbah Legiwa, namun semuanya ini tidak bisa tinggal terlalu lama karena sudah tidak tahan dengan keadaan dari rumah Mbah Legiwa. Hingga akhirnya rumah Mbah Legiwa ini kosong selama bertahun-tahun hingga saat ini. Kembali ke Yono dan Bagas. Setelah mereka melakukan persiapan dengan menyiapkan beberapa alat untuk syuting, akhirnya mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 15 menitan mereka sudah sampai di rumah Mbah Legiwa itu. Kondisi sekarang, rumah Mbah Legiwa ini sangat-sangat tidak terawat. Halamannya sangat luas, namun sudah banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di sana. Kondisi rumah Mbah Legiwa juga sudah berantakan. Kalau mau tahu gambaran rumah Mbah Legiwa ini berbentuk joglo, rumah adat Jawa gitu. Tapi dindingnya ini sudah menggunakan batu bata, bukan yang full kayu gitu. Terus bagian atap rumahnya ini juga banyak yang sudah berlubang-lubang. Ya bagaimana, wong namanya juga sudah kosong selama bertahun-tahun. Bagas mulai menyiapkan peralatan video, mulai dari kamera, terus ada semacam lampu soket kecil yang digunakan untuk pencahayaan, dan beberapa alat audio yang sudah dibawanya dari rumah tadi. Semua sudah siap. Akhirnya perekaman video pun dimulai. Yono berjalan di depan sementara Bagas ini mengikuti di belakang sambil terus merekam semua yang dilakukan oleh Yono. Yono ketika jalan menuju ke dalam rumah itu kan harus melewati halaman yang penuh dengan tanaman-tanaman liar. Nah, Yono ini mengambil sebatang kayu yang agak panjang yang digunakan untuk membuka jalan agar dia dan Bagas ini dapat melewatinya lebih mudah. Dan ini juga berfungsi untuk menghindari hewan-hewan yang dapat membahayakan seperti ular atau hewan-hewan yang lainnya. Setelah sampai di depan rumah Mbah Legiwa, Yono langsung masuk karena pintu rumah ini sudah rusak. Entah kenapa, tapi yang jelas ini sudah rusak. Mungkin karena yang namanya juga sudah tua, sehingga Yono ini bisa langsung dengan mudah masuk ke dalamnya. Di ruang pertama ini terlihat seperti ruang tamu karena di sini itu ada kayak semacam meja, kemudian ada beberapa set kursi yang mengelilinginya. Tapi meja dan kursi itu sudah terlihat sangat rusak ya karena dimakan oleh rayap. Terus di ruangan ini selain meja dan kursi itu tidak ada perabot-perabot yang lain. Kondisi lantai di rumah ini sangat kotor, banyak debu, tanah, terus pecahan-pecahan genting dan beberapa potongan kayu. Jadi Yono dan Bagas ini harus berjalan dengan hati-hati. Terlebih lagi juga banyak sarang laba-laba yang agak mengganggu saat mereka berjalan. Setelah dari ruang tamu itu, Yono kemudian masuk lebih dalam. Di sana ada sebuah ruangan yang
cukup besar, ukurannya lebarnya sekitar 6 meter dan panjangnya ini sekitar 8 meter. Namun ruangan ini kosong, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya satu pintu menuju ke belakang, kemudian ada 2 kamar di kanan dan ada 2 kamar di kiri. Dari semua kamar itu, hanya ada satu kamar yang pintunya tertutup, yaitu kamar di sebelah kanan bagian belakang. Setelah si Yono ini menjelaskan kondisi ruangan kosong itu di depan kamera, Yono ini kemudian berjalan menuju kamar yang pintunya tertutup tadi. Awalnya Yono mencoba membuka pintu itu dengan memutar-mutar bagian gagang pintunya, tapi tidak bisa. Rasanya ini pintunya terkunci. Aneh memang. Sementara kamar-kamar yang lain ini pintunya terbuka dengan lebar. Tapi entah kenapa pintu ini bisa terkunci seperti saat ini. Ketika Yono terus mencoba untuk membuka pintu kamar itu, Bagas ini pundaknya mulai terasa berat. Bahkan kepalanya ini terasa pusing, seperti ada yang menekan kepalanya. Tapi si Bagas ini tetap merekam semua yang dilakukan oleh Yono. Bagas sebenarnya bukan 1 atau 2 kali mengalami hal ini ketika merekam video. Dia juga sudah berkali-kali merasakan hal yang sama ketika merekam di tempat-tempat yang lain. Jadi si Bagas bisa sedikit tenang. Setelah sekian lama, si Yono ini tidak berhasil membuka pintu itu dengan memutar-mutarnya. Lalu si Yono ini berusaha untuk mendorong dengan sekuat tenaga. Nah, saat si Yono ini mendorong pintu, tiba-tiba si Bagas ini di bagian belakang, lebih tepatnya di sekitar telinga bagian kiri, dia mendengar suara perlahan. Suaranya itu adalah, "Jangan buka, jangan buka." Kata itu terus berulang-ulang di telinga si Bagas. Dan kata-kata itu membuat konsentrasi Bagas ini sempat teralihkan, hingga tiba-tiba terdengar dar, suara yang sangat-sangat keras sehingga si Bagas ini mulai sadar. Ternyata suara itu berasal dari Yono yang sedang menendang pintu kamar itu dengan sangat-sangat keras. Dan tendangan Yono berhasil membuka pintu kamar itu. Tanpa menunggu lama, Yono pun masuk ke dalam kamar itu dan Bagas mengikutinya di belakang. Di kamar yang tertutup itu, hanya ada 1 buah tempat tidur yang terbuat dari besi. Terus di setiap sudut dari tempat tidur itu ada kayak besi yang berdiri, tingginya sekitar mungkin 2 meteran. Dan ada kayak semacam kain yang menutupi tempat tidur itu. Mungkin ini adalah kain yang digunakan orang-orang dahulu agar mereka tidak digigit nyamuk. Tapi kondisi kain itu sudah lusuh dan sudah banyak berlubang. Yono mulai menjelaskan kondisi lingkungan kamar ini di depan kamera. Semuanya dibahasnya, mulai apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Kemudian si Yono ini kemudian berjalan dan duduk di pinggir tempat tidur itu. Dan saat dia duduk, terdengar ada semacam suara benda yang jatuh dari tempat tidur itu. Yono pun kemudian mengecek ke bagian bawah tempat tidur dan dia menemukan sebuah cincin dengan batu akik berwarna hijau. Cincin itu diperlihatkan di depan kamera. Lalu si Yono ini
memasangnya di tangan sebelah kanan, lebih tepatnya di jari manis di bagian tangan kanannya. Begitu cincin itu dikenakan oleh Yono, tiba-tiba si Bagas ini menangkap sebuah bayangan berwarna hitam yang ada di pojok sebelah kanan kamar itu. Bayangan itu terlihat jelas di kamera, namun ketika Bagas ini melihat dengan matanya sendiri, bayangan itu tidak terlihat. Lalu si Bagas ini sempat ragu-ragu, kemudian dia mengecek di layar kameranya, ternyata bayangan itu masih ada. Tapi ketika dia melihat langsung dengan kedua matanya, bayangan itu tidak terlihat sama sekali. Yono masih terus berbicara mengenai apa yang dia dapatkan atau yang dia lihat di kamar itu. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat-sangat keras. Ternyata suara itu berasal dari pintu kamar yang tiba-tiba tertutup seperti ada yang membanting. Jeder. Yono yang kaget secara refleks berlari dan mencoba mendorong pintu itu, namun pintu tidak berhasil terbuka. Sementara si Bagas ini masih saja fokus merekam semua yang dilakukan oleh Yono. Si Yono terus mendorong-dorong pintu itu, namun tidak berhasil terbuka. Sementara si Bagas ini di belakang masih penasaran dengan sosok yang ada di pojokan tadi. Lalu Bagas mengarahkan kameranya ke pojokan sebelah kanan. Dan ternyata yang tadi hanya bayangan hitam, saat ini terlihat ada masih bayangan hitam, tapi ada kayak sepasang mata berwarna merah. Kemudian ada mulut yang terbuka dengan memperlihatkan gigi taring yang sangat-sangat panjang. Hal itu seketika membuat Bagas ini ketakutan. Dia lalu menghentikan merekam video lalu berusaha ikut mendorong pintu itu bersama Yono. Beberapa kali pintu didorong, pintu itu tidak terbuka. Hingga akhirnya sepersekian detik Bagas menyadari pintu ini kan terbukanya ke dalam, berarti seharusnya tidak didorong melainkan ditarik. Si Bagas mencoba menghentikan Yono mendorong pintu itu. Kemudian Bagas mencoba menarik pintu itu ke dalam. Dan ternyata benar, pintu pun terbuka. Dan lalu Yono berlari dengan sangat cepat keluar dari rumah itu dan diikuti Bagas di belakangnya. Malam itu Bagas dan Yono tidak merekam semua ruangan yang ada di rumah Mbah Legiwo itu. Mereka sudah ketakutan dengan kondisi yang telah dialaminya. Hari sudah pagi dan Bagas keluar dari rumahnya. Bagas ini hendak mencari sarapan karena di rumah tidak ada makanan. Kebetulan di dekat rumah Bagas ini ada warung nasi yang selalu buka, yang mempunyai banyak makanan untuk siapa saja yang mencari sarapan. Karena memang dekat, Bagas ini kemudian memutuskan untuk berjalan kaki. Dalam perjalanan menuju tempat makan, pundak Bagas ini terasa sangat berat dan kepalanya masih pusing. Perasaan ini sudah dirasakan Bagas sejak dari merekam video di rumah Mbah Legiwo sampai saat ini masih terasa. Biasanya kalau Bagas merekam ke tempat-tempat yang lain, biasanya perasaan seperti ini itu akan hilang ketika dia sudah keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Tapi saat ini si Bagas masih merasakan tidak enak pada tubuhnya. Saat hampir sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba ada yang memanggil Bagas.
Gas, gas, sini sebentar. Saat si Bagas menoleh, ternyata yang memanggil itu adalah Mas Sigit yang sedang menyapu halamannya. Bagas pun berjalan mendekati Mas Sigit. Ada apa, Mas? Gak ada apa-apa, cuma aku lihat kamu ini kok kayak sakit. Kamu gak enak badan, tanya Mas Sigit. Iya nih Mas, gak tahu. Pundakku kok rasanya kaku berat gitu, terus kepalaku rasanya sangat pusing, kata si Bagas. Tanpa diduga, Mas Sigit ini tiba-tiba menepuk pundak kanan Bagas sebanyak 2 kali dengan perlahan. Tap, tap. Dan seketika, Bagas ini merasa sangat mual dan muntah-muntah di halamannya Mas Sigit. Dan beberapa saat kemudian, Bagas kehilangan kesadarannya. 1 jam berlalu, Bagas pun akhirnya bangun. Dia sudah terbaring di kursi panjang yang ada di ruang tamu Mas Sigit. Sementara Mas Sigit di sebelahnya memegang gelas putih berisi air. Kemudian Mas Sigit seperti melakukan doa, entah doa apa, yang jelas si Bagas ini tidak bisa mendengar dengan jelas. Begitu tahu si Bagas sudah bangun, Mas Sigit kemudian berkata, Gas, minum air ini pelan-pelan, tapi jangan lupa baca doa dulu. Bagas lalu merubah posisinya sehingga duduk. Kemudian mengambil gelas itu lalu meminumnya secara perlahan. Aneh, ketika si Bagas ini selesai minum air yang diberikan Mas Sigit, entah kenapa pundaknya seketika terasa sangat ringan dan kepalanya yang pusing tadi tiba-tiba rasanya seperti biasa, sudah hilang. Tidak tahu kenapa. Mas, ini air apa? Oh, gak apa-apa, itu cuma air putih yang sudah aku beri doa. Mendadak si Bagas ini sadar. Mas Sigit ini kan memang terkenal di desa sebagai orang yang memang punya kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang berbau gaib. Sehingga mungkin Mas Sigit telah melakukan sesuatu sehingga tubuhnya ini terasa kembali normal. Gas, kamu semalam dari mana? Tanya Mas Sigit. Gak kemana-mana kok Mas, jawab Bagas. Ya tentu saja dia berbohong. Gas, jujur sama aku, kamu dari mana? Gak usah bohong, aku tahu kamu pasti dari tempat yang aneh kan? Beberapa saat si Bagas ini diam. Lalu dia mulai berkata, iya Mas, semalam aku dan Yono membuat video di rumah Mbah Legiwo. Seketika Mas Sigit ini ekspresinya berubah. Terlihat Mas Sigit ini sangat kaget. Tidak menyangka bahwa si Bagas dan Yono ini nekat memasuki rumah yang sangat dilarang oleh warga desa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba HP-nya Bagas ini berdering dan saat dilihat, ternyata ibunya Yono yang menelpon. Bagas pun mengangkat. Halo Tante, ada apa ya? Tanya si Bagas. Gas, gawat Gas, gawat. Ini si Yono, Gas, Yono. Terdengar ibunya Yono ini sangat-sangat khawatir. Ada apa Tante? Memang ke Yono kenapa? Gini Gas, Yono sejak pagi tadi sudah ibu dan bapak bangunin, tapi gak bisa. Entah kenapa ya, ketika ibu pegang kakinya Yono ini kok terasa sangat dingin. Gas, ibu khawatir Gas. Beberapa saat si Bagas ini terdiam. Mungkin
Yono juga mengalami hal aneh setelah dia keluar dari rumah Mbah Legiwa tadi. Oh, Tante tenang dulu ya. Kebetulan aku bersama Mas Sigit. Aku akan ke sana bersama Mas Sigit untuk melihat kondisi Yono. Oh, iya gas, cepet ya gas. Ibu tunggu. Kemudian Bagas menjelaskan situasinya kepada Mas Sigit bahwa si Yono ini sedang tidak sadar di rumah, dan kemudian menyuruh Mas Sigit untuk ikut bersamanya melihat kondisi Yono. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Mas Sigit kemudian bergegas mengambil motor yang ada di dalam rumah. Setelah itu mereka pergi ke rumah Yono. Sesampainya di sana, Yono sudah terbaring di atas tempat tidurnya. Sementara bapak dan ibunya terlihat sangat khawatir, apalagi ibu Yono. Beliau terus saja menangis. Sementara itu, si Bagas berdiri dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lalu Mas Sigit ini berjalan, kemudian naik ke tempat tidur Yono, lalu mencoba memegang bagian dahi Yono. Beberapa saat kemudian Mas Sigit berkata, "Bu, Pak, dan kamu Gas, saya mohon ambil wudhu, kemudian kita berdoa bersama-sama. Tolong cepat ya, ini agak gawat," kata Mas Sigit. Seketika orang tua Yono bersama Bagas mengambil air wudhu, lalu kembali ke kamar itu. Kemudian Mas Sigit kembali memerintahkan masing-masing dari mereka untuk membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya dan jangan berhenti sampai Mas Sigit ini memerintahkan untuk berhenti. Akhirnya mereka bertiga, yaitu orang tua Yono dan Bagas, mulai membaca. Sementara si Mas Sigit ini masih di atas tempat tidur Yono dan tangan kanannya ini memegang dahi. 5 menit berlalu, Yono masih belum ada pergerakan. Semua orang terus saja berdoa. Terlebih lagi Mas Sigit. Mas Sigit ini membaca doa, entah doa apa, karena Mas Sigit ini membacanya sangat cepat, jadi tidak terdengar sangat jelas. Tapi dari wajah Mas Sigit terlihat bahwa Mas Sigit ini terlihat tegang. Setelah setengah jam berlalu, Yono ini masih belum juga ada perkembangan. Dan akhirnya ketika sudah hampir 1 jam, Yono ini perlahan-lahan membuka matanya. Mas Sigit kemudian yang tadinya terus memegang dahi Yono, kemudian melakukan gerakan seperti mencabut sesuatu yang ada di dahi Yono, kemudian melemparnya sangat keras. Dan setelah itu, Yono memiringkan badannya ke samping dan mutah-mutah. Lalu Mas Sigit ini menepuk pundak bagian kanan Yono 2 kali, lalu Mas Sigit menepuk-nepuk punggung Yono secara terus-menerus. Dan Yono ini terus muntah-muntah dengan mengeluarkan cairan berwarna putih dengan agak kekuning-kuningan. 5 menit kemudian, Yono telah berhenti muntah-muntah. Kemudian dia kembali ke posisi rebahan di atas tempat tidur. Lalu Mas Sigit ini menyuruh semua orang untuk berhenti membaca ayat kursi. Beberapa saat kemudian, Mas Sigit ini melepas cincin yang dikenakan Yono yang dia dapatkan saat berada di rumah Mbah Legiwa. Pertama-tama terasa sangat sulit. Lalu Mas Sigit ini membaca doa pelan, dan setelah itu cincinnya berhasil dilepas. Mas Sigit kemudian menjelaskan,
Yono telah diganggu oleh peliharaan Mbah Legiwo, yaitu sosok yang berupa monyet berwarna hitam yang memang sudah terkenal pegangan milik Mbah Legiwo. Namun, Mas Sigit telah berhasil melepaskannya, dan Mas Sigit juga meminta agar cincin ini disimpan oleh Mas Sigit karena Mas Sigit takut jika cincin ini dipegang oleh orang sembarangan dapat mengakibatkan hal yang buruk. Setelah kejadian itu, Yono dan Bagas kemudian berhenti membuat konten-konten mendatangi tempat-tempat yang menakutkan. Mereka beralih ke konten-konten lain yang lebih aman, karena jika mereka kembali membuat konten-konten seperti itu, mereka takut akan mengalami hal-hal yang lebih buruk daripada yang pernah dialami saat itu. Sekian cerita kali ini, nantikan kisah-kisah selanjutnya. Dan sampai jumpa.